tingkat pemberontakan akhirnya. Karena ketidaknyamanan. Itu emosi-emosi yang muncul karena sentuhan tubuh kita dengan lingkungan. Nah, maka pikiran itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kondisi ruang, waktu, dan gejala-gejala lingkungan, termasuk emosi-emosi kita. Nah, nanti di penghujungnya adalah bahwa yang akan menghambat meditasi kita, yang menghambat keheningan kita, kekhusyuan kita, baik dalam meditasi, dalam sholat, maupun dalam zikir, adalah lintasan-lintasan pikiran. Itu. Nanti itu yang membuat jarak antara kita dengan Tuhan kita. Lintasan pikiran. Maka kalau meditasi, jangan mengikuti bayang-bayang pikiran, jangan mengikuti lintasan-lintasan pikiran. Contoh, ketika kita meditasi, muncul memori-memori. Waktu siang, ngojek, muncul, aduh harusnya muncul tukang ojek lagi ngojek, muncul penumpangnya si ibu-ibu yang cantik, oh iya harusnya nanti saya ngojek sekitar pukul jam 12 karena pas si ibu ini keluar, si teteh ini keluar kerja, muncul tung, habis itu muncul lagi, hilang, muncul lagi yang lain terus, dan ini akan membludak. Nanti cek pikiran-pikiran, ingat kerja, ingat ini, bahkan ingat memori masa lalu, ingat mantan, ingat dimarahin ini, ingat itu. Banyak lintasan-lintasan pikiran. Kata bahasa Al-Quran, ta'ifatu minas syayatin, bergulung-gulung bagaikan bisikan setan yang selalu berputar-putar. Itu lagi nyeritain tentang pikiran. Maka kalau meditasi, jangan mengikuti lintasan pikiran. Kalau kita mengikuti lintasan pikiran, kita akan dibawa terbang. Gitu kan. Oh iya, saya meditasi tadi malam, pas meditasi sholat di depan Ka'bah, gitu kan. Itu pikiran sebetulnya. Oh iya, pas meditasi saya jalan-jalan ke gunung, terbang, gitu kan. Ini terus kemudian ketemu orang yang berjubah putih, jenggotnya panjang, pakai sorban, pegang tasbih, gitu kan. Itu pikiran sebetulnya. Gitu. Karena ketika kita masuk ke alam keheningan, ke alam rasa yang disebut rasa sejati di jantung kita, sudah tidak ada apa-apa. Subung, yang ada itu ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian hati. Itu. Karena dulu proses penciptaan itu dari sesuatu yang subung, yang hening, yang gelap, kemudian mewujud menjadi materi. Nah, sebetulnya itu digambarkan ketika proses penciptaan di tulang ekor kita. Yang tadinya tidak ada, ujung-ujung jadi anak, gitu kan. Itu. Yang tadinya tidak punya anak, ujung-ujung mikir pengen punya anak, jadi kan. Nah, itu proses penciptaan itu biasanya dari ketiadaan menjadi ada, dari energi yang tidak non material menjadi material, mewujud. Itu. Makanya masuklah ke alam keheningan, ke alam rasa. Itu. Jangan mengikuti lintasan pikiran. Sekali kita mengikuti lintasan pikiran, ya udah ambiar, nggak bakal nyampe-nyampe. Jadi tujuan bermeditasi itu kita mengikuti aliran napas, rasa kita, terus masuk ke dalam diri. Tapi sebelum loncat ke situ, paham ya bahwa pikiranlah yang mengganggu orang bermeditasi. Pikiranlah yang mengganggu orang yang lagi sholat, yang lagi zikir. Makanya kenapa zikir itu harus rasa kita ikut ke kalimat zikir. Misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasa ikut ke kalimat zikir. Sehingga kalimat itulah yang akan membawa rasa kita ke dalam. Sampai hening, sampai kalau sudah sangat hening, sangat damai, tenang, nyaman, kita sudah tidak bisa merasakan tubuh kita. Karena sudah berada di luar alam materi. Kalau masih merasakan lintasan pikiran, masih mikir ini, berarti masih di alam materi, di alam ajsam, di alam ini nih, materi ini. Kalau sudah masuk ke dalam, sampai tidak bisa dibahasakan, yang ada itu kenyamanan, kedamaian hati, maka mau 2 jam, 3 jam kayak sebentar. Karena sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu. Kok sebentar banget, tapi badan kita langsung seger, badan kita langsung enak. Kalau ibarat mobil itu kayak ganti oli,
Itu. Dan kita tenang nyaman. Besoknya daya kontrol kita, kesadaran kita tinggi. Ngomong hati-hati, tidak mau menyakiti orang gitu kan. Melangkah pun hati-hati, dan kita bisa menentukan pilihan-pilihan mana yang membahayakan atau tidak, mana yang mengotori hati atau tidak. Nah, nanti itu kontrol rasa dan kesadaran kita akan menjadi kuat. Tidak terombang-ambing oleh pikiran dan energi bawah. Kalau terombang-ambing sama energi bawah, ya tadi timbulnya rasa sedih, rasa takut, gelisah, itu masih terombang-ambing oleh energi bawah. Oh, ternyata kesimpulannya, kesedihan dan penderitaan hidup adalah munculnya atau energi bawah yang terlalu dominan. Itulah yang disebut penderitaan hidup. Makanya supaya tidak menderita, gitu kan, dikontrol, dikelola. Itu energi bawah itu. Jangan kemudian energi bawah yang mengendalikan kita. Kalau energi bawah mengendalikan kita, dijamin hidup tidak pernah bahagia. Sehingga penderitaan-penderitaan hidup itu sebetulnya dominannya terlalu kuatnya energi bawah. Dari perut ke bawah, ke tulang ekor. Itu. Nah, itulah yang disebut penderitaan hidup itu. Penderitaan hidup itu. Nah, nanti kebahagiaan hidup itu ketika rasa kita, diri kita dibawa ke dalam. Terus ke lapisan-lapisan hati. Sampai kita menemukan ketenangan dan kenyamanan hidup. Nah, kalau sudah merasakan tenang, damai, ya itulah yang disebut nafsul mutmainah. Dari kata mutmainah, nyaman, tenang, damai. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Karena hanya dengan ketenangan dan kedamaian atau kebahagiaan hiduplah kita bisa menemukan pintu-pintu ketuhanan. Kalau hidup masih gelisah, masih takut, mustahil bisa ketemu dengan Tuhan. Oh, ternyata pintu untuk mengenal Allah itu adalah kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan hidup. Itu pintunya. Makanya meditasi itu membuka pintu-pintu ketuhanan. Atau bahasanya patu robani. Gitu. Penderitaan itu ya adanya di pikiran dan energi bawah. Itu penderitaan. Kalau kebahagiaan adanya di hati yang paling dalam. Tinggal kita mau milih mana. Gitu. Ketika kita kehujanan, pilihannya cuma dua. Menderita atau kita bahagia, tidak terpengaruh oleh kondisi alam itu. Kalau emosinya masih bergulung-gulung, emosi bawah, perut ke bawahnya masih bergulung, pikirannya masih menggulung-gulung, masih terus bekerja, ketika kehujanan pasti ngeluh. Karena ada adrenalin yang tidak terima, ada kenyamanan yang terganggu. Kata adrenalin, energi yang kedua, harusnya pakai payung, harusnya ini. Nah, itu sebetulnya ngeluh, gelisah, takut, sedih sebetulnya muncul dari energi dari perut ke bawah. Kemudian diafirmasi itu maknanya dipertegas oleh pikiran. Oh iya, katanya, pikiran ini harusnya jangan ini. Ini gara-gara ini sih, ngatur waktunya terus. Semakin diafirmasi, semakin ditegaskan, apalagi dicurhatkan, energinya semakin kuat. Makanya orang yang mengeluh terhadap manusia, pada dasarnya dia lagi memperkuat energi negatif atau lagi memperkuat energi bawah. Makanya dalam agama itu tidak boleh mengeluh. Mengeluh itu hanya kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia. Karena tadi pikiran ini memperkuat, mengundang energi alam bawah, energi dari perut ke bawah. Pikiran yang undang, apalagi didiskusikan tambah parah, diomongin tambah parah. Nah, itulah yang kemudian yang disebut bahwa yang akan merusak tubuh kita juga energi bawah. Ketakutan itu berapa miliar sel yang mati. DNA akan mengkerucut. Aliran darah, orang lagi marah gimana? Tinggi enggak tegangannya? Tinggi. Itulah yang disebut tekanan darah tinggi. Itu. Kalau darah tinggi, tekanannya darah tinggi, emosinya meluap-luap. Sel-sel tubuh banyak yang